Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum saya mulai, saya mau nanya dulu nih, menurut kalian presentasi yang menarik itu penting nggak sih? Bisa kalian tulis di chat box ya. Penting. Bisa di oke. Oke, jadi bisa saya simpulkan kalau presentasi yang menarik itu penting ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cynthia Dewi dan sesuai dengan judul, fokus saya pada hari ini adalah memberitahu kalian hal-hal apa saja yang kalian bisa lakukan untuk membuat presentasi kalian jadi semakin menarik. Next slide. Nah, sebelum saya mulai, disclaimer dulu. Jadi, presentasi yang saya maksud bukan presentasi yang dilakukan untuk mempresentasikan tugas sekolah ataupun kuliah ya. Misalnya hasil penelitian baik individu ataupun kelompok. Presentasi yang saya maksud adalah presentasi yang masuk ke dalam ranah public speaking. Contohnya seperti yang saya lakukan saat ini. Next slide. Presentasi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, saya akan membahas pengertian public speaking dan hal lainnya seputar public speaking. Yang kedua adalah main topik kita pada hari ini, yaitu apa saja yang bisa kita lakukan untuk membuat presentasi kita jadi lebih menarik. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Next slide. Jadi apa sih public speaking itu? Menurut kamus Merriam-Webster, public speaking memiliki 2 definisi. Yang pertama adalah the act or process of making speeches in public. Dan yang kedua adalah the art of effective oral communication with an audience. Dapat disimpulkan bahwa public speaking adalah keterampilan seseorang dalam berbicara di depan publik. Next slide. Public speaking is always a prepared talk. Maka dari itu, kita nggak bisa ya spontan memberikan suatu materi ke audiens tanpa adanya persiapan yang matang terlebih dahulu. Nah, jadi ada 6 benefits yang bisa kita dapatkan ketika kita mempersiapkan suatu presentasi. Yang pertama adalah kita bisa menyampaikan materi dengan lebih natural. Yang kedua, kita bisa lebih fokus ke topik yang kita ingin sampaikan. Ketiga, kita bisa menyiapkan backup plan atau rencana cadangan. Keempat, kita bisa memahami audiens lebih baik. Dan yang kelima, kita bisa antisipasi tentang poin mana yang akan menimbulkan pertanyaan atau perdebatan. Dan yang terakhir, kita bisa cek dan dicek lagi materi yang akan kita sampaikan. Nah, lebih lanjut tentang persiapan dalam presentasi, kalian bisa mendengarkan webinar terakhir di breakout room ini yang akan dibawakan oleh Anissa ya. Next slide. Oke, yang udah ditunggu-tunggu. So here's what to do and don't to spice up your talk. Next slide. Oke, kita mulai dari introduction. Ternyata intro dalam suatu presentasi itu krusial banget loh, karena ada 5 fungsi dari suatu intro. Yang pertama adalah untuk mendapatkan perhatian dari audiens. Yang kedua, membangun kredibilitas kita sebagai seorang pembicara. Ketiga, memperkenalkan topik yang akan kita bawakan. Keempat, mereview poin utama dari presentasi kita. Dan yang terakhir adalah memberitahu audiens kenapa mereka harus mendengarkan dan menyimak presentasi kita. Next slide. Nah, jadi ada 2 metode yang bisa kita pakai untuk membuat intro jadi lebih menarik. Yang pertama adalah dengan membuka presentasi menggunakan pertanyaan. Saat bertanya ke audiens, kita bisa menggunakan pertanyaan retorikal atau interaktif. Metode ini adalah metode yang saya gunakan dalam membuka presentasi saya tadi, karena menurut saya metode ini adalah yang paling mudah untuk mendapatkan perhatian audiens. Yang kedua, kita bisa menggunakan shocking facts yang dengan mudah kita bisa dapatkan dari Google. Namun dalam memilih fakta, tentunya suatu fakta harus akurat dan datang dari sumber yang terpercaya. Lalu lebih penting lagi, fakta tersebut harus relevan dengan materi yang akan kita sampaikan. Lebih lanjut tentang introduction, kalian bisa menyimak webinar selanjutnya yang akan dibawakan oleh Juni ya. Next slide. Tadi kan kita udah bahas tentang intro yang menarik. Nah, sekarang adalah contoh intro yang ngebosenin dan wajib kalian hindari. Yang pertama adalah memperkenalkan diri. Cara ini tuh mudah banget, tapi juga ngebosenin, apalagi kalau kita udah tahu nama dari speaker yang akan membawakan acaranya. Kedua, menyapa audiens dengan kata selamat pagi, siang, atau malam. Sebenarnya metode ini masih bisa digunakan ya, asalkan kita menambahkan hal menarik di belakangnya seperti apa kabar semuanya, dan sebagainya. Nah, terakhir adalah intro yang kepanjangan. Aduh, yang ini nggak banget deh, karena personally saya itu orang yang nggak sabaran. Jadi ketika saya menonton sesuatu, itu pasti karena judul yang menurut saya menarik. Dan ketika intronya kepanjangan, pasti saya ngedumel sendiri kayak, kapan mulainya sih? Atau karena saking lamanya malah saya nggak jadi nonton. Jadi dalam public speaking,
Kita menonton sesuatu karena ingin mendapatkan esensi dari konten yang ditawarkan. Kalau intronya aja kepanjangan, orang juga malas mendengarkan kontennya dan malah asik melakukan hal lain yang mereka anggap lebih seru dan menarik. Bisa diklik next. Oke, bosan kan dari tadi dengerin saya ngomong terus? Nah, biar lebih jelas, kita nonton dulu yuk videonya. Oh? Ah, good. It's starting. Yeah, that's what you say. I can never figure out when the hell the studio logos end and the actual movie begins. All right, let's see what you got, Fox. Oh, I bet that's a sea monster. Oh, that's not the movie. Yeah, I think I heard of them. Here we go. Movie! Well, now that seems intentionally misleading. All right, someone's coming to town. Oh, for crying out loud. Oh, all right, period movie. Oh, not a period movie. Oh, this guy's in trouble. Can't wait to hear his story. Oh, come on! Oke, boleh ke next slide? Oke, masuk ke bagian main points, ada 3 hal yang dapat dilakukan untuk membuatnya menjadi semakin menarik, yaitu yang pertama adalah telling stories atau bercerita saat kita memaparkan materi. Dengan melakukan hal ini, suatu presentasi akan menjadi lebih efektif dan lebih mengengage audiens untuk tetap menyimak presentasi kita. Ketika pembicara bercerita, audiens pasti akan lebih tertarik ya daripada si pembicara hanya menyampaikan poin-poin dari materinya. Suatu cerita can touch audiences emotional sides, karena yang disampaikan itu biasanya berupa cerita senang, lucu, atau sedih. Dan ketika berbicara, bercerita, pikiran audiens itu synchronized dengan feeling of the story. Lalu, yang kedua adalah adding pictures or videos. Fungsi dari menambahkan foto atau video pada PPT kita adalah untuk memperjelas pesan yang kita sampaikan. Seperti yang tadi saya lakukan untuk menjelaskan kenapa intro yang terlalu panjang itu ngebosenin. Tapi jangan menambahkan foto atau videonya terlalu banyak ya, karena orang datang ke presentasi kita itu untuk mendengarkan ide-ide yang kita sampaikan, bukan untuk menonton video atau melihat foto. Nah, jadi jangan kebanyakan juga ya. Yang terakhir, ini adalah satu hal yang ternyata penting juga loh dalam public speaking, which is adding jokes to your talk. According to Zimmer in 2018, humor bisa mempererat hubungan antara pembicara dan audiens. Kedua, bisa membuat audiens tetap menyimak presentasi kita. Ketiga, humor can create an emotional relief in the audience. Mungkin hal ini sama dengan ketika pembicara melakukan ice breaking ya. Jadi ketika melakukannya, mereka bisa membuat kesan kalau presentasi yang disampaikan nggak kaku, monoton, atau ngebosenin. Oke, lanjut. Keempat, membuat audiens ingat dengan pesan yang disampaikan. Dan yang terakhir adalah meninggalkan kesan positif dari pembicara. Next slide. Ada 2 cara untuk menyampaikan humor. Yang pertama adalah dengan menceritakan cerita yang lucu, dan yang kedua bisa menggunakan one-line jokes. Bisa diklik next. Nah, ini adalah contoh dari one-line jokes ya. Jika temanmu berharga, kenapa nggak dijual? Next slide. Oke, jadi sekarang saya mau share beberapa tips dalam menyampaikan suatu jokes. Yang pertama, make it appropriate dengan menghindari jokes yang mengarah kepada sesuatu yang seksual, menghina ras, gender, atau agama, dan menggunakan kata yang tidak pantas. Kedua, make it relevant dengan menggunakan kata-kata yang sejalan atau berkaitan dengan materi kita. Ketiga, use a good pace or rhythm, atau gampangnya sampaikan jokes tersebut dengan nada dan intonasi yang tepat. Ketiga, tell your friends first. Nah, sebelum membawanya ke depan publik, kita bisa coba ke teman kita dulu ya, dan ternyata kalau jokes-nya nggak lucu, kita masih bisa memperbaikinya. Next slide. Terakhir, here's what to do if it doesn't work. Sebelumnya, public speaking memiliki 3 fungsi. Yang pertama, untuk mengajak audiens melakukan sesuatu. Kedua, memberi informasi kepada audiens. Dan yang ketiga, untuk menghibur. Nah, kalau kita sedang melakukan fungsi yang pertama dan kedua, terus saat kita ngelawak, ternyata nggak ada yang tertawa. Nah, all I have to say is, it's okay, karena tujuan utama kita bukan untuk menghibur. Beda ceritanya kalau kita sedang melakukan fungsi yang ketiga dan nggak ada yang ketawa. Contohnya bisa diklik next. Oke, bisa di-play. Nama saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemarin ketemu Alay, dia mesen makanan. Mbak, pesan apa? Ayam goyeng. Udahlah,
Nah, kalau yang ini, it will be a problem karena fokus utamanya dia adalah menghibur, tapi saking garingnya jokes dia malah jadi lucu ya. Oke, bisa next slide? Oke, moving on. Sekarang kita bahas hal-hal yang ngebosenin dari penyampaian points. Yang pertama adalah too much content in the slides. Konten dalam hari ini itu maksudnya teks dari materi yang disampaikan ya. Ketika kita menghadiri suatu acara public speaking, sekali lagi kita datang untuk mendapatkan esensi dari konten yang ditawarkan. Jadi kalau misalnya kita malah disuguhi dengan kalimat panjang di sepanjang slides, personally saya akan merasa kesel ya, karena saya datang untuk mendengar, bukan mau membaca slides. Yang kedua, menurut saya ini adalah akibat dari poin pertama, yaitu reading of slides atau membaca tulisan di slide sepanjang presentasi. Tapi saya pengen tahu dulu nih, kalian suka spoiler nggak sih? Tulis dong di chat box. Oke, jadi nggak suka ya. Nah, pastinya kalian nggak bakalan suka sama tipe pembicara yang kayak poin kedua ini. Karena apa yang mereka sampaikan dan apa yang mereka belum sampaikan, itu semuanya ada di slides, which is kalau gitu mah kita bisa baca sendiri, dia nggak usah ngomong. Dan yang terakhir adalah, tidak terjalinnya interaksi antara pembicara dan audiens. Nah, sejago-jagonya seseorang dalam menyampaikan materi, daripada hanya memberi, audiens informasi, lebih baik kalau mereka juga diajak berinteraksi. Hal ini bertujuan untuk membuat mereka tetap excited dalam mendengarkan materi kita. Next slide. Kita ke part terakhir, berikut adalah cara menarik untuk menutup suatu presentasi. Yang pertama adalah summarize the key points atau menyampaikan kembali 3 atau 4 poin penting pada presentasi yang telah disampaikan. Dan yang kedua, adalah dengan menggunakan quotes. Dalam memilih suatu quotes, sebaiknya kita, memilih quotes yang nggak terlalu popular, but still considered as a good, quote and powerful one. Penggunaan quotes yang terlalu mainstream bakal terdengar klise bagi para audiens dan kemungkinan besar akan membuat mereka ngerasa somehow your presentation is boring. Kita nggak mau dong capek-capek ngomong, akhirnya mereka masih menganggap presentasi kita membosankan. Next slide. Nah, ternyata gampang banget kan buat mengubah presentasi yang ngebosenin jadi menarik. Dari hal-hal yang sudah saya sampaikan, tentu saja banyak cara lain untuk membuat suatu presentasi menjadi lebih menarik dan tentunya kalian bisa cari sendiri ya. Nah, dari presentasi ini saya bisa simpulkan bahwa kita bisa membuka presentasi dengan bertanya atau menyampaikan suatu fakta. Lalu pada main points, kita bisa bercerita, menambahkan foto atau video, dan telling jokes. Dan yang terakhir, untuk menutup suatu presentasi, kita bisa meringkas poin utama seperti yang sedang saya lakukan saat ini atau menggunakan unpopular quotes. Oke, jadi sekian presentasi dari saya. Thank you for your attention. Oke, luar biasa banget ya tadi pematerian dari Kak Cynthia. Apalagi tadi tentang jokes itu cukup challenging ya bagi saya sendiri. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A yang pertama. Untuk teman-teman yang ingin bertanya ke Kak Cynthia, boleh menggunakan fitur raise hand atau boleh juga langsung mengetik pertanyaannya di kolom chat. Oke, yang pertama ada dari Kak Regina dan yang kedua dari Kak Jasmine. Yang pertama dari Kak Regina dulu kali ya. Boleh Kak Regina? Baik, terima kasih atas kesempatannya dan materi yang bermanfaat. Saya izin bertanya, jadi menurut Anda ciri seorang public speaker yang baik itu seperti apa sih? Terima kasih. Oke, boleh langsung dijawab ya Kak Cynthia. Belum di-unmute Kak. Oke, menurut saya ada 3 ciri-ciri seorang public speaker yang baik. Yang pertama, mereka memahami latar belakang audiens. Misalnya ketika audiens kebanyakan adalah orang tua, maka lebih baik dia nggak menggunakan kata slang words yang terlalu banyak atau bahasa gaul. Yang kedua, pembicara bisa memahami kondisi. Jadi ketika sedang menyampaikan sesuatu yang serius, jangan merusaknya dengan menggunakan humor karena bisa merusak suasana hati audiens. Dan yang terakhir adalah seorang pembicara yang memiliki selera humor. Seperti yang sudah saya sampaikan, dengan menggunakan selera humor kita bisa memecah
ketegangan dan membuat presentasi kita jadi nggak kaku. Baik, terima kasih Kak Cynthia jawabannya. Apakah sudah menjawab Kak Regina? Sudah menjawab, Kak. Terima kasih, Kak Cynthia dan Kak Yesi. Baik, selanjutnya kita ke penanya yang kedua, Kak Jasmine, dipersilahkan. Baik, izin bertanya. Kalau presentasi itu kan berarti harus pakai materi ya. Nah, hal apa saja sih yang harus dipersiapkan buat materinya itu biar kita siap? Makasih. Oke, jadi yang pertama adalah materi yang sesuai dengan tujuan dari presentasi yang kita ingin sampaikan. Kedua, sesuai dengan tingkat pemahaman audiens. Misalnya kita membawakan materi tentang membangun bisnis, tapi audiensnya ternyata adalah anak SD. Jangan nyambung dong ya. Yang keempat adalah menjelaskan semuanya dan jangan setengah-setengah. Karena buat apa ngebagi ilmu kalau cuma setengah-setengah kan. Terakhir, materi disusun menggunakan sumber terbaik. Wah, luar biasa jawabannya. Gimana Kak Jasmine, apakah sudah puas dengan jawabannya? Terima kasih, Cynthia. Terima kasih. Oke, sebenarnya saya lihat di kolom chat ada satu penanya lagi dari Kak Hasanah. Mungkin dijawab singkat saja ya Kak Cynthia, mengingat waktunya sudah habis sebenarnya, tapi gak apa, kita bacakan saja. Cara melatih joke gimana Kak? Saya ngerasa kurang bisa bikin humor. Kalau saya pribadi ya karena saya suka lihat-lihat memes gitu ya. Mungkin kalau dengan melihat memes itu bisa melatih humor kita gitu. Ya jadi gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak Cynthia.